Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah ya anak-anak semuanya kita dapat bertemu di kelas kita yang kita cintai ini dalam rangka dalam kuliah kita yaitu musikal. Mungkin untuk dosen pengampu Pak Dasril S1 Mungkin sedang berhalangan hadir. Jadi Bapak diamanahkan untuk mengajar Ananda pada hari ini. Jadi di sini Bapak mau bertanya pada Ananda semuanya, apa kabar Ananda semuanya? Sehat Pak. Sehat. Sehat. Baik. Ya, karena kesehatan itu sangat mahal. Tanpa adanya kesehatan tidak bisa Anda hadir di kelas ini ya. Sebelumnya kita belum ada perkenalannya. Mungkin ini Bapak dari Muslim Bapak ini diamanahkan untuk menjalankannya. Mungkin untuk tujuan kita pada hari ini dapat kita langsungkan saja ya Anda semuanya. Mungkin Bapak sini akan bertanya juga. Kita akan saling berkenalan kepada Anda semuanya. Mungkin silakan. Perkenalkan, nama saya Widianusa. Saya di sini sudah lama Pak. Bapak bisa dipanggil Zahra. Perkenalkan, nama saya Yulia. Kemudian bisa dipanggil Yulia. Perkenalkan, nama saya Nita. Biasa dipanggil Nita. Nah, silakan menuju. Mungkin Bapak mulai. Alhamdulillah ya kita sudah akan berkenalan. Karena tidak kenal maka tidak sayang, tidak sayang maka tidak cinta, tidak cinta maka tidak apa-apa ya. Langsung saja ya, silakan Pak. Ini bapaknya, mana bapak? Sudah diperkenalkan Pak. Kita saja waktu ya. Langsung saja dalam tujuan materi ini yaitu pertama, setelah mendengarkan penjelasan pengertian teori tentang belajar, peserta didik atau konseling mampu menjelaskan juga pengertian teori tentang belajar. Bapak bisa mendengarkan Bapak? Bisa Pak. Perlu Bapak ulangi atau Anda bisa bacakan juga poin yang satu? Bisa. Apakah setuju atau tidak? Pak. Satu, apakah setuju atau tidak? Setuju. Ya, selanjutnya itu setelah mendengarkan penjelasan tentang macam-macam teori belajar, peserta didik mampu menjelaskan 5 macam-macam teori tentang belajar. Apakah setuju atau tidak? Tidak Pak, kebanyakan. Kalau kebanyakan jadi maunya berapa? Dua Pak. Dua aja ya. Dua lebih baik Pak. Nanti akan Bapak ganti. Selanjutnya yang nomor 3, setelah guru menjelaskan tentang teori belajar, peserta didik mampu memahaminya untuk tentang teori belajar ini. Apakah setuju atau tidak? Setuju. Alhamdulillah. Selanjutnya yang pertama ini yaitu tentang teori belajar. Siapa yang bisa membacakan tentang teori belajar ini? Saya Silakan Windy. Baiklah, pengertian teori adalah seperangkat azas tentang kejadian-kejadian yang di dalamnya memuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis dan diuji kebenarannya. Menurut Wheeler mengatakan bahwa teori adalah suatu prinsip atau rangkaian prinsip yang menerangkan sejumlah hubungan antara fakta dan meramalkan hasil-hasil baru berdasarkan fakta-fakta tersebut. Sedangkan teori belajar sebagai prinsip yang paling berhubungan dan merupakan penjelasan atas sejumlah fakta atau penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Sekian Pak. Terima kasih Pak Jody. Jadi dapat kita pahami ya, teori suatu tentang kejadian yang di dalamnya membuat ide, konsep, prosedur dan prinsip yang dapat dipelajari. Jadi intisari dari teori ini adalah suatu kejadian yang bersifat
keilmuan gitu kan. Contohnya seperti teman-teman belajar tentang pengetahuan itu suatu tentang teori ya, bisa berbentuk tulisan atau bisa juga berbentuk dengan selain dengan tulisan. Selanjutnya itu adalah pengertian belajar. Siapa yang bisa membacakan? Silakan Tania. Pengertian belajar adalah usaha sadar yang dilakukan manusia melalui pengalaman dan latihan untuk memperoleh kemampuan baru dan menemukan perubahan perilaku yang lebih baik. Sebagai akibat dari latihan, menurut Bogart, yang pertama belajar adalah merupakan salah satu yang dalam tetapi dari informasi sebagai akibat dari pengalaman. Sekian Pak. Terima kasih ya. Jadi dapat kita pahami ya, belajar. Pasti Anda semuanya tahu apa itu belajar. Karena kita sekarang ini sedang apa? Belajar. Jadi belajar itu adalah suatu kegiatan yang dapat kita lakukan selain di dalam lokal ini, dapat juga kita melakukan di dalam kehidupan kita gitu kan. Apapun akan kita lakukan dengan belajar. Jadi jangan bosan-bosan untuk Anda semuanya untuk melakukan belajar. Mungkin dapat dipahami, Zara? Paham? Siapa sih yang malas belajar? Jarang. Oh, belajar itu biasa belajar ya. Karena Bapak juga di rumah yang malas belajar gitu ya. Jadi diusahakan untuk kita sebagai mahasiswa ini jangan sampai kita malas dalam melakukan belajar ya. Oke Pak. Selanjutnya itu pengertian dari belajar. Siapa yang bisa membacakan? Silakan Windy. Pengertian dari belajar. Teori belajar merupakan gabungan prinsip yang saling berhubungan dan penjelasan atas sejumlah fakta serta penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Dari Nahar di 2016, penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran secara jurnal klinik sosial. Jadi dapat kita pahami ya tentang teori belajar. Jadi disinilah penggabungan antara teori dan belajar. Yang termasuk dari pengertian ini itu adalah merupakan gabungan prinsip yang saling berhubungan dan penjelasan atas semua fakta serta penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Jadi dapat kita gabungkan itu kan, yang satu teori, satu belajar. Dari teori belajar itulah digabungkan semua prinsipnya dan disitulah berhasil dengan menghasilkan suatu ilmiah. Kita dapat dipahami ini paham ya. Oke, silakan coba. Selanjutnya adalah tentang sama juga yang kita belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Mungkin Bapak sudah jelas ceritakan, kita belajar itu bukan hanya di dalam sekolah ataupun hanya di dalam strukturan gitu ya. Jadi kita dalam kehidupan kita langsung belajar ya kan. Belajar di pengalaman itu suatu hal yang berharga. Selanjutnya itulah macam-macam teori belajar. Yang pertama adalah teori belajar behaviorisme. Siapa yang bisa membacakan? Silakan kita dari Putri. Teori belajar behaviorisme. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Keck dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini berpandangan tentang belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antar stimulus dan respon. Atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan responnya. Sekian Pak. Termasuk pada Mita. Jadi dapat kita pahami ya, Anda semuanya, teori belajar behaviorisme ini merupakan suatu teori belajar yang dapat diterapkan dan dapat juga berpengaruh pada tingkah laku. Karena behaviorisme itu adalah suatu tingkah laku yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya seperti belajar. Contohnya seperti Mita
setelah belajar pasti kita tahu apa itu pembahasannya, tingkah lakunya juga, ya kan. Nah, jadi dari belajar itulah kita bisa merubah respon diri kita itu menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi jangan sampai malas Anda semua untuk belajar. Kalau paham ini? Mungkin selanjutnya itu dari belajar kognitivisme. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menunjukkan pada bagaimana informasi diproses. Karakteristik teori belajar kognitif yaitu pertama, belajar adalah proses mental, bukan behavioral. Siswa aktif sebagai penyalur, siswa belajar secara individu dengan pola deduktif. Siswa sebagai pelaku untuk menemukan penemuan, guru memfasilitasi terjadinya proses insight. Mungkin ada yang ditanyakan tentang teori belajar kognitif? Enggak, Pak. Hah? Enggak. Sudah paham? Bisa Bapak tanya? Bisa, Pak. Nah, selanjutnya adalah teori belajar humanistik. Itu adalah teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini karena humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori belajar humanistik juga bertujuan membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi teori belajar humanistik ini dilihat dari sisi kepribadian orangnya, baik atau enggaknya, atau buruknya itu tergantung dari proses dia pembelajaran. Contohnya semuanya tidak serius dalam melakukan proses pembelajaran, nanti sedang sedang ujian tidak akan tahu. Jadi mohonlah untuk memperhatikan Bapak dalam menjelaskan tentang materi kita ini. Jadi, keluar dari humanistik, bukan tentang keluar dari ujian saja, tapi dari kehidupan juga akan belajar keluar gitu pasti kan. Jadi jangan hanya melihat dari ujian, hanya ujian tertulis, tapi lihatlah dari ujiannya yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Selanjutnya Pak. Selanjutnya adalah dari belajar konstruktivisme. Model pendekatan alternatif yang mampu menjawab kekurangan paham behavioristik. Secara sederhana, konstruktivisme yang dipelopori oleh J.P. Piaget beranggapan bahwa pengetahuan merupakan konstruksi atau bentukan dari kita yang menganalisis sesuatu. Seseorang yang belajar itu berarti membentuk pengertian dan pengetahuan secara aktif, atau tidak hanya menerima dari dulu dan terus menerus. Mungkin ada yang ditanyakan atau jadi udah paham? Perlu Bapak jelaskan? Untuk sumber bacanya bisa Anda lihat ya. Mungkin dapat Bapak simpulkan bahwasanya teori belajar ini sangat penting untuk kita pahami. Dapat kita terapkan dalam Ananda semua dalam proses pembelajaran di sekolah. Misalnya Ananda malas untuk belajar, dapat Ananda pahami tentang teori belajar ini. Contohnya siapa ini? Ini Zara ya. Ini Zara tadi kita Pak ya. Perlu kita sedikit. Gak usah, Pak. Gak usah. Gak perlu kita sedikit. Bapak padahal udah ada. Gak usah, Pak. Besok aja, Pak. Minggu besok. Bapak yang ada semangat. Minggu besok aja, Pak. Minggu besok ya. Sekarang apa? Pulang, Pak. Mungkin ya dari kesimpulan Bapak itu dapat Anda pahami semuanya. Mungkin ada yang ingin bertanya? Tidak. Ada yang ingin berkomentar? Tidak. Ada yang ingin beranggapan? Tidak, Pak. Ya, mungkin Bapak mohon maaf sebelumnya. Dimaafkan. Dimaafkan ya. Bapak sangat senang berhadapan dengan saya. Karena aktif semua ya. Memang sih agak nampaknya dia banyak aktif, pas ditanya tahu. Mungkin saya akhiri